Karena banyak kan kalau kita hijrah, kita ikut komunitas, yang kita ikuti komunitas bisnis, komunitas pengusaha, kan harapannya apa? Hanya menggantikan saya dulu pendapatan sekian puluh juta rupiah, sekian ratus juta rupiah. Yang kita ikuti, gimana caranya saya mengembalikan pendapatan saya untuk yang sama. Sedangkan yang lebih utama sebenarnya adalah semacam kita nikmat, kita bisa mengikuti kajian, kita bisa mempelajari agama dengan lebih banyak. Nah itu kan sebenarnya nikmat. Keluarga juga lebih harmonis, kesehatan terjaga. Itu nikmat-nikmat yang mungkin tidak bisa dihitung secara material. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Go Hijrah, kembali berjumpa dengan saya Iswan Rozin di Go Hijrah TV Channel. Kali ini saya bersama Mas Ahdiat Braviadi. Beliau ini dulunya pegawai salah satu bank swasta nasional yang cukup besar di Indonesia. Sudah sampai di jabatan yang cukup tinggi sebagai seorang asisten vice president. Tapi saat ini beliau sudah hijrah dan mengelola sebuah koperasi. Pengen tahu kisah selengkapnya seperti apa? Kita ikuti setelah yang satu ini. Go Hijrah merupakan sebuah komunitas sosial keagamaan yang memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mulai dari rumah singgah mu'alaf, bersih-bersih masjid, sampai penyembelihan dan penyaluran hewan kurban di pelosok yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ahdiat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mas Ahdiat, kita bisa ngobrol sebentar ini ya, minta waktunya. Insya Masya Allah, baik. Mas Ahdiat ini sebetulnya putra daerah mana tuh Mas? Kelahiran mana sebetulnya Mas? Kebetulan saya ini kelahirannya di Surabaya. Oh, Surabaya asli berarti ya? Surabaya asli. Oh, Masya Allah. Kalau keluarga berarti sekarang di Surabaya semua berarti ya? Di Surabaya. Oh, sudah ada putra berapa ini Mas sekarang Mas? Putranya baru 3. Oh, Alhamdulillah. Putri maksudnya ya. Oh, 3 putri. Oh, Masya Allah. Tinggal di daerah mana Mas di Surabaya? Di Surabaya Timur. Oh, Masya Allah. Daerah Surabaya Timur ya. Iya. Mas Ahdiat, ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kepingin mengulik ini. Kepingin tahu tentang kisah hidupnya Mas Ahdiat sedikit. Wow. Masya Allah. Nah, boleh tahu nih Mas Ahdiat ya. Kalau sekarang ini aktivitasnya apa ya Mas Ahdiat? Ya, kalau saat ini alhamdulillah mungkin sejak saya meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya itu sudah beragam sih. Salah satunya juga ada pernah menjadi mengelola property agency juga. Oh, juga ada transaksi yang lain juga, jual beli lah istilahnya ya. Jual beli. Ya, terus juga ada yang terakhir ini kemarin juga ada kesempatan untuk membantu salah satu rekan yang punya jaringan kuliner juga untuk pengelolaan pembentukan outlet baru. Oh, Mas. Iya. Mas Ahdiat apa dipercaya untuk apa di situ Mas? Kalau mungkin secara jobnya sih untuk di pengembangan bisnisnya ya. Oh, pengembangan bisnisnya ya. Masya Allah. Itu posisi saat ini, kerjaan saat ini itu ya, seperti itu ya. Iya, kalau boleh tahu Mas, awal dulu berkarirnya seperti apa Mas? Kalau boleh sedikit flashback nih. Kalau berkarir sebetulnya kalau di awal sendiri itu karena basic dari pendidikan ya. Iya. Dari pendidikan kuliah ini kan saya di jurusan permesinan untuk kapal. Teknik mesin. Teknik permesinan kapal. Oh, Masya Allah. Ya, karena untuk biasanya ya kita ikuti jalurnya kalau untuk itu kan di perusahaan-perusahaan shipping company. Yang sesuai dengan disiplin ilmunya ya. Ya memang pada saat pertama dapat kesempatan bekerja di perusahaan shipping company juga. Ya, oke. Di salah satu perusahaan shipping company dari Jepang. Kemudian 1 tahun kemudian pindah di perusahaan shipping company juga, tapi oil tanker di Jakarta selama kurang lebih 5 tahun. Oh, tanker minyak yang besar itu ya, Masya Allah. Cuma ya memang sebetulnya ketika ya qadarullah ya, kok bisa sampai kejadian masuk seperti itu ya mungkin semua atas rencana Allah pastinya. Ya ketika ada program manajemen trainee ya atau officer development program atau apalah biasanya itu saya mencoba mendaftar, ternyata kok
sampai level terakhir dan lolos gitu loh. Padahal sebelumnya kalau pikiran saya di awal itu dengan usia saya mungkin yang lebih dari 5 tahun setelah kelulusan ya, biasanya kan mungkin yang dicari kan lebih fresh graduate. Cari yang fresh. Ya, cuma ini kok kebetulan di usia saya mungkin sudah lebih 5 tahun setelah lulusan kok tetap diterima gitu. Oh, di mana itu Mas? Di satu perusahaan perbankan. Perbankan ya. Iya. Oh, yang tadi saya sebut perbankan swasta itu ya, nasional Iya. ya. Oh, Masya Allah. Jadi banting setir ini ya. Iya. Dari ngurusi kapal, ngurusi duitnya orang ya. Iya, Perbankan, Masya seperti itu. Allah. Oke. Terus di situ gimana Mas karirnya Mas di dunia perbankan ini Mas? Kalau di tempat yang tersebut sih lancar-lancar saja sampai terakhir pun memang sekitar 13 tahun saya berkarir di sana. Masya Allah, 13 tahun Mas ya? Oh, Masya Allah. Ya boleh dibilang bukan prestasi juga sebetulnya ya. Lebih Istighfar harus, Mas, ya? Astagfirullah. Astagfirullah. Bukan satu yang patut dibanggakan. Iya, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu 13 tahun itu posisi terakhir di bagian apa itu Mas? Saya sejak awal karena ini tadi semacam manajemen trainee ya, Officer Oke. Development Program itu atau istilahnya manajemen development program, saya lupa namanya. Iya. Itu spesifik untuk di dunia treasury. Treasury ya. Iya, treasury itu kalau bahasa umumnya sih bendahara. Bendahara itu kalau yang mengelola keuangannya di perbankan. Oh, jadi bendaharanya bank ya. Istilahnya. Pegang uang, masuk berapa, keluar berapa, diapakan saja gitu ya. Iya, untuk Masya pengelola. Allah. Treasury. Itu posisi terakhir di treasury tadi Mas ya? Iya, Masya Allah. Bener itu Mas ya? Untuk jabatannya sudah sampai di level asisten vice president itu Mas ya? Iya, sampai di sana terakhir. Masya Allah. Berarti itu kalau bisa dibilang rapotan yang dibawa pulangnya mungkin ya sudah cukup besar Mas ya? Rapotan apa maksudnya? Ya itu Mas, yang biasanya ada struknya e-slip itu ya namanya. Oh, slipnya itu. Terakhir nggak ada e-slip sih. Oh nggak ada slip, Ya, kertas ya langsung langsung diakses oleh aplikasinya. elektronik slip ya. Oh iya IP ya, e-slip ya. Kayaknya mungkin untuk hemat ini ya, green office ya. Iya, Masya Allah. Ya Allah. Jadi dengan apa Mas, yang kenapa kok tiba-tiba terus sekarang berhenti berkarir di dunia perbankan itu kenapa Mas? Penyebabnya ya, kalau mungkin salah satu yang saya ingat itu karena kebetulan saya di akhir-akhir saya bekerja di sana itu aktif di kegiatan, istilahnya saya lupa ya. Kalau SMA kan namanya SKI ya. SKI. Kalau di sana itu yang tekankan yang untuk kerohanian lah ya. Oh, si Ya, kerohaniannya ya. kerohaniannya. Itu kan sering kalau ada kita adakan pondok Ramadan, Oke. ya, itu kan juga seringkali ada kajian tausiah beberapa ustadz juga. Oh iya, Ya. manggil Ustadz ya. Untuk Kebetulan isi di situ saya ingat sekali, itu salah satu momen yang saya ingat sampai sekarang itu adalah ada salah satu rekan saya, bukan saya ya, rekan saya bertanya ke ustadz tadi, gimana hukumnya kalau kita ini bekerja di bank? Wah, pertanyaannya langsung to the point gitu ya. Ya, jawaban dari ustadz ini sebenarnya kalau yang membekas di saya adalah sebelumnya menjadi ambigu buat saya. Maksudnya itu jawabannya begini, mungkin ini saya nggak sebut Oke. nama beliau ya, cuma Iya. mungkin yang disampaikan adalah kalau Bapak menekan hal ini, itu sebetulnya Bapak harus menekan juga kalau Bapak meyakini memang pekerjaan di bank ini haram, berarti Bapak ya jangan menikmati hasilnya. Itu jawabannya seperti itu. Jawabannya Ustaz. Sedangkan kalau Bapak yakini ini tidak halal, ya berarti Bapak boleh menikmati hasilnya. Nah, sejak yang disampaikan Ustaz tadi sebenarnya menjadi pemikiran dalam bagi saya. Iya. Kenapa Ustadz tadi menyampaikan seperti itu? Iya, berarti ada apa ini dengan riba gitu ya? Jadi itu sudah mulai. Sebenarnya malah kalau ya mohon maaf, rekan saya yang bertanya tadi itu sebenarnya mungkin ini subjektif saya ya. Oke. Ya saya nggak tahu dalam hati seorang. Iya. Cuma kalau menurut saya beliau bertanya ini ya sekedar bertanya, tidak ada keinginan lebih untuk itu. Sedangkan dengan pertanyaan rekan saya ini justru malah itu yang memotivasi saya untuk belajar lebih jauh. Kenapa sih kok di perbankan ini kok dari beberapa asatid, saya ngomong nggak semua karena pada saat itu sih gerakan anti riba itu masih sangat jarang kan istilahnya. Iya, masih minim ya. Akhirnya saya pelajari ternyata memang hukumnya untuk bekerja di sini itu
haram gitu loh. Karena otomatis kalau bisa dibilang itu pun sebenarnya tahapannya saya masih istilahnya membela diri, karena satu, di sisi saya pekerjaan saya, divisi saya itu tidak berkaitan langsung dengan proses kredit. Oke. Ya, karena kan kalau yang umum kalau minjamin uang bank sama aja rentenir kan seperti itu. Iya. Tapi di sisi saya kan sebenarnya yang pengelolaan dananya banknya sendiri. Nah, ternyata di sana itu justru malah saya ketahui lebih banyak ribanya yang terjadi. Oh, subhanallah. Kalau boleh dibayangkan, kalau ada seorang marketing menyalurkan kredit 1 miliar, ya kan? 1 miliar itu kalau karena kaitan saya terkait dengan dunia valuta asing ya, 1 miliar itu hanya sekitar 100.000 US dollar. Sedangkan transaksi saya mungkin satu hari ya sekitar 1 juta US. Berarti boleh dibilang saya 10 kali lipatnya transaksi. Kalau mungkin sampai ada transaksi yang memang tidak sesuai syariat. Misal ada beberapa transaksi yang selain valuta-valuta yang diperbolehkan oleh ulama. Jadi valuta-valuta selain tom today, tom spot gitu ya. Mungkin ada namanya hedging, ada namanya forward, itu justru malah kaitannya nggak hanya ada unsur riba, tapi sudah dihukumi setelah saya pelajari ada hukum maisirnya juga. Gitu. Judinya mas Judinya juga. Nah, jadi kalau dibilang double nih. Nah, kemudian kena pasal berlapis lah ya. Ya, istilahnya gitu. Terus itu gimana mas? Begitu sudah ada pertanyaan tadi, jadi tergelitik ingin belajar lebih dalam, akhirnya terus belajar lebih dalam. Akhirnya keputusannya apa itu mas? Keputusannya sebetulnya saya sudah niatkan. Ini namanya manusia ya. Kalau saya bilang wajar melihat persiapan nih. Saya kalau mau keluar harus ada tabungan. Oke. Nah, kebetulan ada program namanya kalau istilahnya di luar golden handshake atau mungkin pensiun dini lah. Uang perpisahan gitu ya. Program pensiun dini. Pensiun dini. Oke, pensiun dini. Jadi saya coba mengajukan diri untuk mengikuti tersebut. Ternyata kok ditolak oleh pimpinan pusat. Karena nominalnya besar padahal ya. Padahal kalau dibilang memang ya bayangannya dengan mengikuti itu pasti dalam waktu berapa tahun tabungan masih secure lah, masih aman gitu ya. Tapi ya namanya juga semua kan kehendak Allah. Jadi mungkin dengan itu termasuk saya melihat ini ya ini ujian dari Allah juga. Apakah memang niat saya untuk meninggalkan ini karena hanya apa? Karena dunia saja atau karena perintah Allah gitu. Masya Allah. Baik. Dan sebenarnya lanjutnya lagi lebih saya tergetik juga setelah saya pengajuan berapa bulan kemudian saya dinaikkan pangkat tadi itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya ujian double. Kira-kira godaannya tambah besar ini, masya Allah. Kira-kira saya terus atau enggak gitu? Iya. Sampai terakhir. Ada faktor di dalam. Wah ini kalau saya lepas sekarang saya belum dapat cukup nih gitu ya. Dan ada iming-iming naik lagi jabatan gitu ya. Masya Allah. Terus gimana mas? Sampai terakhir posisinya saya tetap ajukan. Dan terakhir pun ini sebetulnya menjadi permasalahan baru bagi saya karena dari pihak head of saya itu tidak memberikan izin. Jadi sebenarnya ini juga dalam arti saya melihat kondisi kalau keluar sebetulnya ya hak kita kan sebagai pegawai ya. Cuma memang di situ mungkin saya anggap kesalahan saya melihat saya ingin keluar itu meninggalkan segala sesuatunya itu tidak ada masalah. Karena saya keluar juga atas inisiatif saya, bukan karena ada kasus atau apa biasanya. Jadi ya lebih ke arah saya ingin menjaga hubungan baik aja. Ya. Tapi di sana itu akhirnya saya mendapatkan tugas baru, mencarikan pengganti saya. Jadi saya harus meng-hire orang untuk menggantikan posisi saya. Harus ada suksesornya ya untuk melanjutkan tugasnya ya. Sedangkan di situ saya sampaikan ini subordinate atau istilahnya tim saya atau bawahan saya itu saya ajukan itu tidak disetujui. Jadi tolong carikan orang baru. Nah saya pikir juga kalau saya orang baru kan sama aja. Nah, saya berpikir keras selama 2 hari itu hampir sama aja itu maksudnya ngajak orang masuk. Oke. Akhirnya saya berpikir kok nemu ide. Nah, saya minta ke bagian human resource HR,
tolong carikan kandidat yang non muslim. Oke. Pemikiran saya pada saat itu, ya kalau hukumannya non muslim kan sudah jelas. Oke, Ya kalaupun ditambah ini kan ya nggak ada masalah gitu. Iya, iya, iya. iya. Tapi kan di mereka juga kan hukumnya ya, buat mereka nggak masalah Iya, bekerja betul. di bank. Oke. Sampai akhirnya proses itu terjadi, sampai akhirnya dari pimpinan saya juga berkenan mendatangi surat pengunduran diri saya. Oh, alhamdulillah. Akhirnya Cuma di disetujui akhir ya. itu sebenarnya saya masih ditahan sampai setengah tahun ke depan. Kenapa itu, Mas? Di istilahnya ada namanya garden leave ya. Jadi istilahnya Oke. saya tetap Menyelesaikan secara pendingan ya? struktural tetap masuk. Oke. Malah sebenarnya ini kurang lebih memang sebenarnya saya sudah dapat jatah bonus saya untuk tahun ini. Masya Allah. Tapi dengan syarat saya harus 6 bulan itu stay. Oke. Nggak perlu masuk nggak apa-apa. Oh, Tapi ketika saya bilang itu saya belajar kalau itu sisa riba kan harus ditinggalkan. Kalau Iya, yang iya, cuma iya. yang sudah dibungkus saja saya Betul, baca. betul, betul. Yang saya pahami, yang saya tanyakan ke Ustadz seperti itu ya. Oke. Jika saya ikuti, yang potensi saya tinggal. Masya Allah, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya Allah. Nah itu terus berarti keputusannya sudah bulat bahwa begitu sudah tahu dengan pasti ini dilarang Allah, diambil langkah mengajukan surat dan akhirnya disetujui gitu Mas ya untuk keluar ya. Ya akhirnya setelah ikhtiar saya mungkin ya memang nggak terlalu keras, cuma karena harusnya sih keras ya nggak usah lama-lama karena Oke, oke. ketika hari pengajuan itu saya nunggu kurang lebih 4 bulan. Oke, Jadi selama 4 bulan itu saya merasa juga nggak tenang. Masuk itu kan berarti saya menambah dosa. Kalau pemahaman saya ya. Iya, 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 iya. Jadi saya juga ketika ada interaksi dengan nasabah atau apa yang mungkin transaksi harus saya bantu itu saya alihkan ke tim saya. Saya nggak mau handle. Jadi saya duduk itu ya kalau boleh dikatakan ya gaji buta ya istilahnya. Gabut ya. Gabut ya. Kalau sebenarnya itu juga saya niatkan kalau setelah itu saya juga nggak akan ngambil. Oke, oke. Itu keluarga gimana Mas? Ya ini sebenarnya salah satu nikmat Allah kalau saya ya. Sebenarnya salah satu yang mendorong saya itu juga istri saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi istri sepakat ya, sepaham ya? Alhamdulillah itu salah satu nikmat juga menurut saya. Jadi melihat rekan-rekan juga mungkin banyak ujian juga yang Iya. dari pihak keluarga, apalagi Betul, keluarga terdekat itu ada yang kurang mendukung. Betul, betul. Tapi alhamdulillah istri saya juga sangat mendukung sekali. Cuma memang dari orang tua istri juga kan. Iya, iya. Ya alhamdulillah saya pertama juga masih ragu ya kira-kira apakah mau menerima. Tapi alhamdulillah sih melihat mungkin karena dari kenal karakter saya ya. Iya. Apapun pasti akan bertanggung jawab Masya untuk keluarga. Mungkin itulah ya istilahnya ya. Alhamdulillah ya. Itu Jadi posisi. intinya keputusan bulat tadi didukung keluarga dan sampai sekarang ya buktinya masih hidup ini Mas ya. Ya. Putra 3 lagi ya, putri 3 ya, Masya Allah. Nah itu oke Mas, nih langkah untuk pribadi sudah diambil nih, Iya. resign gitu kan. Terus memulai tadi aktivitas lain untuk bermuamalah untuk Kim Aisyah. Nah terus ada nggak Mas, bagaimana ini untuk sisi dakwahnya ini ada nggak Mas? Yang Mas Adiat lakukan apa langkahnya untuk menjelaskan bahwa riba ini haram gitu loh. Ya, ya alhamdulillah Allah pertemukan ya saya dengan komunitas Go Hijrah juga ya. Masya Allah, Di Go awal Hijrah berdirinya ya. Go Hijrah dulu, itu kan salah satu idenya dari para pengurus juga kan menginginkan bisa mandiri secara finansial untuk kegiatan dakwah. Akhirnya kan gimana kalau kita membuat satu lini usaha dan juga memang ini yang bisa juga sekaligus sebagai dakwah. Nah, dari berbagai pertimbangan akhirnya kita putuskan kan membentuk koperasi. Oke. Karena di koperasi ini sebenarnya sifatnya adalah ta'awun juga kan. Oke. Ada unsur kita bermuamalah yang saling mendukung dari yang memiliki kelebihan dan juga yang membuat ada kebutuhan Oke. untuk mendidik muamal sesuai syariat. Oke. Jadi visi-visinya itu Mas ya untuk bikin koperasi tadi ya. Iya, betul. Mengedukasi gitu ya. Melakukan edukasi dakwah bahwasanya muamalah yang syariat itu pasti ada jalan. Oke. Dan memang Masya Allah. sudah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis juga seperti itu. Masya Allah. Itu kalau koperasi tadi apa namanya koperasinya Mas? Koperasi namanya Koperasi Amanah Sahabat Hijrah. Nah, ini kan sebetulnya dari grupnya komunitas Go Hijrah itu yang grup WhatsApp ya, itu kan namanya Sahabat Hijrah. Sahabat Hijrah.
karena berkaitan dengan adanya dana-dana yang kita kelola, ya berarti ada kaitannya dengan amanah. Makanya namanya koperasi Simple ya, amanah, koperasi amanah sahabat hijrah. Masya Allah. Boleh tahu Mas, di koperasi amanah sahabat hijrah ini yang dilakukan apa saja Mas? Ya, untuk saat ini karena untuk membina muamalah secara syariat itu di awal kita transaksinya adalah jual beli secara Jual kredit. beli kredit, oke. Dalam arti transaksinya ini jual secara kredit itu sesuai syariat. Oke. Bahwasanya segala persyaratan jual beli dan juga tata caranya, skemanya itu benar-benar kita jalankan sesuai yang disarankan oleh ada di Al-Quran dan hadis juga. Oke. Syariat. Jadi mengenai kepemilikan barang harus kita beli dulu sebelum kita lakukan jual beli, itu benar-benar kita jaga. Dan juga sampai dengan kalau mungkin biasanya tanpa adanya penalti atau apa kita nggak lakukan. Jadi kadang-kadang walaupun berlabel syariat tetap ada kita lakukan penalti. Nah, itu kalau kita memilih nggak. Memang kalau ini sedikit ya mungkin nanti lebih diperjudge oleh para asatid yang Nah, kalau untuk penalti ataupun denda itu kan sebenarnya diperbolehkan setahu saya. Cuma memang syaratnya lebih detail dan terperinci, tidak bisa secara umum langsung diterapkan seperti itu. Jadi mungkin ada nanti bisa ada forum di asatid yang bisa menjelaskan ya, lebih paham. Jadi contoh nih Mas ya, misalnya ya, ada seorang datang ke koperasi misalnya. Ya. Kalau mau pinjam uang gitu bisa nggak Mas? Ke koperasi amanah sahabat hijrah ini? Nah ini karena di koperasi kita ini adalah bukan koperasi simpan pinjam. Oke. Karena sebenarnya proses pinjam-minjam kalau mungkin di bahasa sosial adalah korp kan, itu sebenarnya syarat utamanya tidak boleh ada kelebihan. Oke. Nah, apapun bentuknya. Baik. Karena bisa jadi itu dinamakan sebagai biaya administrasi kah, atau provisi atau apa, itu tidak diperbolehkan. Yang saya yakini dan saya pahami seperti itu. Jadi misalnya kalaupun nanti ada program peminjaman tunai, itu tidak boleh ada kelebihan. Oke. Jadi kalau mau simpan pinjam nggak bisa ini ya, berarti ya di koperasi ini ya? Simpan saja. Simpan saja, tidak karena ada nanti pinjaman. Prinsipnya ada bagi hasil dari keuntungan penjualan barang secara kredit. Nah, ini sekarang saya mau tanya contoh kalau gitu yang kedua untuk jual beli nih. Misalnya jual belinya apa aja Mas barangnya Mas di sana? Barang kalau yang umum saat ini yang sering yang lebih banyak dibutuhkan ada alat komunikasi, handphone, Oke. Alat untuk menunjang pekerjaan kayak laptop, komputer, juga untuk penunjang transportasi kayak untuk motor. Alhamdulillah kalau kita untuk roda 4 masih belum. Ya mudah-mudahan. Insya Allah ke depan ya. Insya Allah nanti dimudahkan Allah juga banyak yang bisa mendukung program kita jika akhirnya juga. Cuma memang kembali mungkin pesan mungkin dari kami ya, dari pengurus itu adalah kita sih mengedukasi bahwasanya yang lebih diutamakan adalah kebutuhan. Karena sebetulnya misal kalau kebutuhannya dengan roda 2 itu yang lebih kita sarankan. Karena itu lebih selamat. Butuhnya roda 2, mintanya roda 4 misalnya gitu ya. Itu gitu, kita seleksi gitu ya. Oke. Nah, kembali Mas, ini saya mau tanya nih, misalnya saya butuhnya handphone misalnya ya. Saya butuh handphone, ada uang nih 5 juta misalnya. Itu koperasi perlakuannya gimana Mas? Saya handphone 5 juta, saya langsung bayar 5 juta, itu gimana koperasi bisa dapat untung dari uang handphone 5 juta tadi? Saya butuh HP harga 5 juta. Itu gimana itu Mas penjelasannya? Kalau yang kita lakukan sebenarnya kita akan pastikan dulu kalau istilahnya ke anggota ataupun konsumen kita. Karena layanan kita ini kan bukan hanya untuk anggota juga. Memang diutamakan untuk anggota. Cuma dari beberapa transaksi juga kita melayani di luar anggota. Karena kita niatkan untuk membawa kemaslahatan ke umat juga. Di samping juga tadi misi kita di awal yaitu untuk dakwah. Kemudian kalau yang membahas yang tadi mengenai dengan nilai 5 juta itu kita pastikan dulu sebetulnya itu tadi nilai total, karena sebelumnya kita sampaikan bahwasanya karena kita dengan transaksi ini kita meminta keuntungan. Ambil keuntungan. Margin. Kenapa? Karena pembayarannya kan tidak tunai.
karena masih tertunda, Mengangsur ya? mengangsur untuk Oke. sekian waktu. Beberapa waktu. Baik, Ini yang saya yakini, yang juga disampaikan para asatid kita, bahwasanya memang boleh mengambil keuntungan Boleh, lebih, karena memang untuk jual beli sendiri sebenarnya kan dengan ada keuntungan itu diperbolehkan. Ya, apalagi kalau ini pembayarannya nggak tunai ataupun malah masih bertahap pembayaran. Jadi resiko dari kita sebagai penjual kan lebih lama nih terima kembaliannya. Makanya bisa jadi keuntungannya jika cash mungkin sekian, tapi kalau untuk pembelian dengan pembayaran bertahap itu kita meminta keuntungan yang lebih besar. Itu diperbolehkan. Jadi misalnya kalau cash jadi 5.500.000 gitu ya. Kalau kredit jadi 6 juta misalnya begitu ya, sesuai tenornya ya, sesuai jangka waktunya ya. Kemudian kita dari 6 juta tadi kita bagi untuk DP dan uang muka angsuran pertamanya berapa. Kemudian untuk jangka waktunya berapa lama, misal 6 bulan gitu ya. Tinggal kita bagi sisanya, berarti 5 bulannya per bulannya tinggal berapa. Gitu. Masya Allah. Jadi sebetulnya ada solusi nih ya untuk riba itu dilarang, tapi sebetulnya ada solusinya, jual beli tetap bisa ya, untuk tetap bisa mendapatkan manfaat dari alhamdulillah pemenuhan itu ya, pemenuhan kebutuhan. Masya Allah. Baik. Terus ada nggak Mas, apa namanya, tantangan yang dihadapi saat ini di koperasi ini? Kalau dibilang tantangan, kalau dibilang ada pasti ya, setiap setiap ikhtiar kita pasti ada tantangan. Satunya sih tantangan kalau di kita adalah ya istiqomahnya kita ini yang mengurus koperasi. Masya Allah. Kira-kira kita masih punya itu tantangan terbesarnya ya. Tantangan terbesar. Niatnya dulu ya. Karena kalau dibilang kita bentuk koperasi niatnya memang pure bisnis, itu bisa jadi kita salah. Kalau misalnya ini personal ya, subjektif saya. Karena apa? Karena kita juga ada misi dakwah juga. Kan harapan kita pengurus itu sebelumnya tadi bisa jadi nanti kemungkinan kalau memang ada yang membutuhkan dana, tapi ini sifatnya dana tunai, itu juga bisa kita berikan juga dalam bentuk qardul hasan. Jadi pinjaman tunai benar tanpa ada kelebihan, tanpa ada pengembalian lebih. Nah, itu nanti posnya kalau memang dana kita mencukupi, kita bisa alokasikan pos-pos tertentu untuk itu. Saat ini sudah bisa belum Mas untuk qardul hasan itu Mas? Untuk saat ini masih belum. Belum ya? Ya mudah-mudahan. Karena tadi itu ya memang belum mencukupi gitu ya modalnya. Ya, untuk modalnya kita masih sangat terbatas. Cuma memang ide-ide ini masih banyak yang belum kita dapat terwujud ya. Mudah-mudahan kita bertahap, kita ikhtiarkan dan juga mohon pertolongan Allah. Semoga Allah memudahkan. Kalau rencana Mas dalam entah 1-2 tahun ke depan ini koperasi ini seperti apa Mas? Kalau bayangan kami pengurus dalam 1-2 tahun depan ini sebenarnya kemanfaatan ini sebetulnya jauh lebih luas. Memang di awal-awal pendirian ini, dalam tahun awal ya, itu sebenarnya fokus ke anggota komunitas sendiri ya. Dalam hal ini komunitas Go Hijrah. Namun dengan perkembangannya waktu, kita sudah mulai tadi yang sempat saya sampaikan, kalau sudah banyak juga di luar anggota dan di luar komunitas Go Hijrah juga yang mendapat layanan koperasi juga. Harapannya sih untuk giro, karena sebenarnya dari usaha yang terkait muamalah ini kan nggak hanya koperasi, bentuk-bentuknya masih banyak. Cuma sementara kalau seperti ini harapannya banyak yang bisa ikut bergabung ataupun karena sistemnya adalah sebenarnya konsep awal adalah ta'awun. Ada di satu pihak yang kalau tadi kita sampaikan bisa jadi ada dana-dana yang modal untuk bisa untuk mengembangkan modal koperasi. Di satu sisi posisinya adalah karena apa? Karena sudah tahu kalau mungkin dana tadi ditempatkan di lembaga keuangan yang ribawi, pasti kan juga dia sadar nggak bisa dapat bagi hasilnya ataupun bunganya kan mungkin tidak diambil. Sedangkan arahan dari para asatid juga sebaiknya sih dana ataupun sudah yang dilakukan oleh para sahabat itu dana itu kan diputar untuk usaha. Kalau dana tadi kita tidak bisa memutar sendiri, serahkan ke orang yang bisa mengelola. Karena kan kalau dari para sahabat sendiri itu kan malah sampai kalau mungkin bisa dikoreksi ya.
ada yang mungkin sebenarnya kelas-kelas miliarder tapi sebenarnya nggak wajib zakat kan, dananya muter dari mana-mana. Betul. Oh gitu ya. Masya Itu sebenarnya konsep kan menurut saya sangat luar biasa. Iya betul. Itu kan memudahkan kita Nggak saat ada hisab. uang mengendap ya. Iya, saat hisab kan lebih Produktif. mudah. Iya betul. Iya. Secara realnya itu uangnya produktif, banyak manfaatnya. Iya. Secara hisab pun ringan, betul. Iya, Masya Allah. lebih bergulir kan. Iya, Masya Allah. Gitu. Wah ini kalau para sahabat Go Hijrah, apalagi yang pengusaha-pengusaha muslim mendengarkan ini, insya Allah tertarik untuk bergabung ke ke kooperasinya Go Hijrah ini ya, kooperasi Amal Sahabat Hijrah bukan main ini, Masya Allah. Nah Mas, sedikit tadi terkait saya kok tergelitik dengan kisah tadi Mas, Hadiat Hijrah, terus tadi cerita bikin kooperasi. Soalnya ini di luaran ini banyak syubhat ini Mas, yang beredar ini. Terkait sama riba ya, salah satunya itu seperti ini Mas, ada yang orang yang bekerja di dunia ribawi ya, di pekerjaan ribawi, dia itu mau keluar begitu ada nasihat tentang riba tinggalkan, itu muncul coba seperti ini pemikiran, kalau pegawai ribawi ini yang disebut riba tadi, pegawai bank, leasing, asuransi se-Indonesia lah, misalnya sedunia yang muslim itu keluar dari pekerjaannya tadi, hijrah semuanya seperti Mas Hadiat ini, nanti ekonomi ini akan runtuh, akan kolaps. Nah, itu gimana Mas? Subhat ini gimana sebetulnya menyikapinya? Ya, kalau saya yakini sendiri kalau menjawab pertanyaan tadi ya, Iya. bahwasanya syariat diturunkan itu kan lebih dahulu dari adanya bank. Masya Allah. Ya, Al-Quran ini sebagai kitab terakhir yang diberikan Allah dan itu yang sudah menjadi tuntunan kita yang paling sempurna. Masya Allah. Jadi sebetulnya kita harus yakin bahwa saya sudah menjawab pertanyaan sampai akhir zaman nanti kan. Masya Allah. Kalau memang itu diharamkan, ya berarti posisinya adalah ya apapun bentuknya, apapun namanya, kalau hakikatnya adalah ribawi itu diharamkan. Jadi kalau bukti saya ya, jadi seperti itu. Masya Allah. Jadi intinya ya kalau muncul seperti itu ya itu harusnya bisa ditepis ya. Ya kalau boleh dibilang sebetulnya kalau perbankan sendiri saya kurang paham ya. Kira-kira mulai kapan sebetulnya? Oke. Mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Oke. Mohon maaf mungkin para pemirsa juga nantinya. Kalau seingat saya sih untuk perbankan sendiri ketika ada perang salib dulu ya. Oke. Itu mungkin nih awal kali ada munculnya bank ya, penyimpanan dana para crusader atau yang para itu yang dititipkan itu. Mungkin kalau nggak salah itu. Jadi sebenarnya kan sedangkan syariat Islam sudah ada sekitar 1000 tahun sebelumnya kan. Bahwasanya itu dilarang. Dan ekonomi tetap jalan sebelumnya kan tanpa ada bank juga ya. Betul. Masya Allah. Sebelumnya kalau dilihat juga pada saat syariat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW itu posisi kan memang sudah ada praktek-praktek ribawi. Iya betul. Nah, tapi namanya bukan bank kan. Betul. Sedangkan kalau bilang bank ini kan berarti kan hanya wahana saja kan? Ataupun nama ataupun ya infrastruktur lah. Nah, sedangkan kalau prakteknya sendiri itu kan sekarang aja mungkin maaf ya bukan hanya bank kan banyak. Betul. Kalau dulu ada namanya yang kasarnya rentenir, kan. Terus ada bank. Terus ada lagi sekarang pinjol. Pinjol kan bukan bank. Iya, sudah kontemporer ini ya. Sudah macam-macamnya banyak. Kalau kita bilang canggih ini. Itu hanya suatu wahana saja, sedangkan hakikatnya yang penting menurut saya berganti nama tidak ada masalah. Saja. Nama itu bisa berganti ribuan, ratusan ribu kali. Hakikatnya tetap yang Allah. Kalau memang dilarang ya sudah kita harus dengar dan taat. Gitu. Jadi sebetulnya tadi itu saya cukup jelas Mas, jadi bahwa sangat subhat sekali itu pemikirannya, itu sangat meragukan sekali bahwa sebetulnya syariat Islam itu sudah ada lebih awal dan praktek ribawi itu baru ada kemudian hari gitu loh. Artinya tanpa riba pun tetap bisa jalan begitu Mas ya. Intinya seperti itu ya. Masya Allah. Baik. Mas Hadiat, ini sebelum mengakhiri ini mungkin bisa Mas Hadiat memberi sedikit pesan kepada para sahabat Go Hijrah ini terkait dengan riba ini Mas. Ya, baik. Kalau dari pesan saya sendiri sih sebetulnya ini mungkin berbagi aja ya. Baik. Ketika hijrah, apalagi mungkin kita dari lembaga-lembaga keuangan, kadang ini juga pengalaman saya ya, ketika keluar saya ingin belajar mengenai muamalah ya.
mengenai usaha yang sesuai syariat. Oke. Ya kan? Ilmunya maksudnya itu ya perdagangan yang syariat seperti apa. Oke. Cuma di satu titik saya temukan bahwasanya ketika saya keluar itu sebenarnya yang lebih utama kita mempelajari tauhid dulu. Oh, Masya Allah. Kenapa? Kalau tauhidnya Basic ya. beres, Oke. kasarnya kalau dibilang itu tauhidnya sudah benar sesuai yang arahan Rasulullah SAW, itu untuk berikutnya akan lebih mudah. Lebih mudah. Karena juga disampaikan para ustadz juga, Rasulullah selama 13 tahun ada di Mekah itu hanya menyentuh untuk akidahnya dulu. Akidah dulu. Sedangkan syariat itu sebagian kecil di Mekah, kemudian ketika pas saat hijrah itu baru banyak syariat sampai untuk melarangan khamar dan segala macam. Karena tauhidnya kalau sudah yakin bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu Allah, itu berarti pasti benarnya dan harus dilakukan. Masya Allah. Karena karena banyak kan kalau kita hijrah, kita ikut komunitas, yang kita ikuti komunitas bisnis, komunitas pengusaha, kan harapannya apa? Hanya menggantikan saya dulu pendapatan sekian puluh juta rupiah, sekian ratus juta rupiah. Yang kita ikuti, gimana caranya saya mengembalikan pendapatan saya untuk yang sama. Sedangkan yang lebih utama sebenarnya adalah semacam kita nikmat, kita bisa mengikuti kajian, kita bisa mempelajari agama dengan lebih banyak. Nah itu kan sebenarnya nikmat. Keluarga juga lebih harmonis, kesehatan terjaga. Itu nikmat-nikmat yang mungkin tidak bisa dihitung secara material ya. Dan mungkin terabaikan ya. Dan itu kadang terlupakan. Dan kebanyakan juga, mohon maaf, kadang kita ikut komunitas, ya maaf ya, kita komunitas Go Hijrah ini kadang-kadang kan dilihat kita ngajak orang susah. Oke. Ada komunitas juga yang ex lembaga keuangan, itu kan ngajak orang susah juga. Orang disuruh keluar. Nah, sedangkan kalau tauhidnya nggak benar itu kan repot. Betul. Rentan sekali nanti ketika pondasinya goyang, akhirnya saya akan kembali atau malah mungkin mencari pekerjaan yang sebetulnya sama saja. Sedangkan dia harusnya tahu kalau bahwa hari itu nggak boleh dilakukan. Salah niat hijrahnya. Nah, gitu aja. Jadi hijrah kadang-kadang ketika sudah hijrah tantangannya saya harus mengembalikan apa yang saya dapatkan dulu setiap bulan sekian masuk saldo itu harus saya dapatkan. Ya nggak salah sebenarnya, tapi itu bisa jadi menjebak kita untuk salah langkah. Itu sih sebagai saya. Baik, Masya Allah. Wah, ini pembicaraannya berkualitas sekali nih, Masya Allah ya. Jadi saya nangkep ini pesan yang buat saya sendiri sangat bermakna itu. Jadi kalau mau hijrah dari dunia ribawi, pesannya Mas Adi itu yang saya tangkap apa? Belajar ilmu agama, tauhid dulu. Nah, kalau itu sudah mantap fondasinya, insya Allah mudah nanti urusan syariat muamalahnya nanti seperti itu. Baik Mas Adiat, ini mungkin kita cukupkan dulu pembicaraan kali ini. Kita nanti lanjut di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita ketemu lagi. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Go Hijrah, itu tadi perbincangan kita bersama Mas Adiat Braviadi. Sangat bermanfaat sekali dan banyak pesan yang bisa kita ambil untuk menjadikan kita istiqomah dalam berhijrah. Jadi hijrah itu memang harus diawali dengan tauhid yang kuat, yang kokoh. Nanti berikutnya belajar yang lain-lainnya mengikuti. Jadi jangan berhenti untuk belajar dan berhenti untuk mengaji. Salah satunya sahabat Go Hijrah bisa datang ke Go Hijrah untuk ikut kajian rutinnya. Cukup dari saya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya Ispan Rozin, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik.